Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Oktavia, NPM 20100112111057, lokal M2B, mata kuliah pengantar makroekonomi, dosen pengampu Kasman Karimi SE MSI, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baiklah, kita akan membahas tentang materi keseimbangan perekonomian 4 sektor. Hal-hal yang akan diterangkan pada materi ini ialah pengertian keseimbangan perekonomian 4 sektor, aliran pendapatan, faktor-faktor menentukan ekspor dan impor, keseimbangan pendapatan nasional. Tahukah kalian apa itu perekonomian 4 sektor? Perekonomian 4 sektor ialah suatu metode ekonomi yang membedakan pelaku kegiatan ekonomi kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi, siapa saja pelaku kegiatan perekonomian 4 sektor? Pelaku kegiatan perekonomian 4 sektor ialah rumah tangga yang disebut dengan RTK, perusahaan atau yang sering kita sebut dengan RTP, pemerintah, sektor luar negeri yang mencakup ekspor dan impor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran pendapatan perekonomian terbuka. Kita bisa lihat ada gambar perekonomian terbuka yang terdiri atas rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri. Dan kita juga bisa lihat arusnya itu saling berhubungan satu sama lain. Dan akan kita bahas di selanjutnya. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang terdiri dari individu-individu homogen. Hubungannya dengan perusahaan ialah rumah tangga memberdayakan SDM yang dimiliki. Pendapatan penghasilan berupa upah, gaji, dan sewa. Melakukan pembelian barang dan jasa untuk dikonsumsi. Hubungannya dengan pemerintah ialah pendapatan penghasilan berupa gaji, bunga, dan lainnya menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Hubungannya dengan luar negeri mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada perusahaan, yaitu gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungannya dengan rumah tangga menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi, memberikan penghasilan kepada rumah tangga. Hubungan dengan pemerintah ialah perusahaan menjual produk barang dan jasa, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Kalau hubungannya dengan luar negeri, perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu sebagai pembuatan dan pengaturan kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungannya dengan rumah tangga ialah pemerintah menerima setoran pajak. Kalau hubungannya dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan setoran pajak. Pemerintah membeli produk perusahaan menggunakan dana anggaran belanja. Hubungannya dengan luar negeri ialah pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari dunia internasional. Yang terakhir ada luar negeri, yaitu menciptakan terjadinya arus barang dan jasa serta faktor produksi. Hubungannya dengan rumah tangga ialah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga. Sedangkan hubungannya dengan perusahaan ialah dari luar negeri mengekspor produk ke perusahaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Ekspor dan impor jadi termasuk apa ya? Ekspor dan impor
ialah termasuk dari luar negeri. Yang pertama, faktor yang menentukan ekspor, yaitu kemampuan dari negeri tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mulut dan harga barang yang diekspor tersebut harus paling sedikit, sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri. Faktor-faktor penentuan yaitu mutu atau kualitas dari sebuah barang, harga barang, cita rasa masyarakat, barang spesial, pemerintah akan barang, dan teknologi. Fungsi ekspor ialah suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor sama dengan horizontal, sejajar dengan vaksin datar. Ciri ini disebabkan karena ekspor adalah otonomi, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ada juga fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkat tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional pada berbagai tingkat pendapatan nasional XO. Maka dari itu garis tetap horizontal. Yang kedua, faktor yang menentukan impor, yaitu impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau negara. Fungsi impor, suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke atas kanan, karena sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impor. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang biasa kita sebut dengan IE, pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri. Dalam persamaan, IE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Komponen pengeluaran agregat, AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. CDN sama dengan pengeluaran konsumsi RT atas produk yang dihasilkan dalam negeri. I sama dengan investasi perusahaan untuk menambahkan kapasitas sektor perusahaan untuk menghasilkan produk. G, pengeluaran pemerintahan atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. X, ekspor, dan M, impor. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disebut dengan CDN. Keynes juga menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja, peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Pengeluaran investasi. Investasi otonom tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi terpengaruh adalah investasi yang didorong oleh adanya perusahaan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naik, investasi juga akan naik. Jika pendapatan nasional turun, maka investasi juga akan menurun. Peningkatan pendapatan nasional diikuti kenaikan investasi, karena kenaikan pendapatan nasional akan membawa serta kenaikan konsumsi, sehingga produksi dan investasi juga bertambah. Adapun pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai perubahan oksigen, yang berarti nilai ditemukan oleh faktor di luar model, dan fungsi pengeluaran pemerintah dapat ditulis sebagai G sama dengan GO.
Hal ini berarti bahwa tingkat pengeluaran pemerintahan konstan sampai ada tindakan dari pemerintah untuk mengubahnya. Ekspor bersih. Ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besar kecil ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Impor ialah makin tinggi kemampuan membayar, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Maka tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Selanjutnya, keseimbangan pendapatan nasional. Dalam hal syarat keseimbangan perekonomian terbuka, bagian ini juga menentukan dua hal, yaitu efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapat. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari golongan barang yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional yang diimpor dari luar negeri. Dengan dimiliki dalam perekonomian tersebut, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Persamaannya adalah AS sama dengan Y plus M. Aturan pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Persamaannya ialah AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Di sini kita jelaskan pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka, dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut, C sama dengan CDN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, penawaran agregat boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dalam setiap perekonomian 2 sektor, 3 sektor, ataupun 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila pendapatan agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dengan demikian, dalam perekonomian tersebut, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Yang kedua, ada suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan tersebut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Uraian berikut menentukan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. YD sama dengan Y dikurang pajak perusahaan dikurang pajak individu, atau YD dikurang Y dikurang T. Jadi, pajak perusahaan yang disebut dengan Y, pajak individu disebut dengan T. Pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan berikut. A. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor.
dalam persamaan C sama dengan CDN plus M. B. Untuk ditabung, yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada A dan B, maka YD sama dengan C plus S. Oleh karena itu, YD sama dengan Y dikurang T. Maka dalam perekonomian terbuka, berlaku persamaan berikut. Y dikurang T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T. Uraian mengenai keseimbangan pengikut pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C plus I tambah G plus X kurang M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. Y plus I plus G plus dalam kurung X dikurang M sama dengan C tambah plus S plus T atau I plus G plus M sama dengan S plus T plus M. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.